Coba diaktifkan ininya, kameranya, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan kalian lebih mudah ya. Pas saya tanya itu udah pasti kalian ada. Atalah, Paris. Kemudian siapa nih? Idela, Adika, Regan, Ryan, Dava, Bara, Rafli, Fatima, Rafifa, Aisyah, Anissa, Fahria, dan kawan-kawan silakan untuk on cam ya. Baik, kita akan mereview nih materi tentang tempat kedudukan titik, garis, dan bidang ya pada dimensi 3. Coba Faris, ini jawabannya Faris. Yang lain juga ini ya, mikir ya. 1 menit dah. Berikut ini yang tidak benar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Titik, garis, bidang. Garis G dan garis H dikatakan berpotongan jika terdapat titik persekutuan. Nah, kalau ada titik persekutuan itu artinya dia berpotongan. Jadi nomor 1A itu benar ya. Kalau 1B itu benar nggak, Faris? Garis G dan bidang V dikatakan sejajar jika terdapat titik persekutuan. Salah ya. Benar atau tidak, Faris? Benar. Kalau ini ada sebuah garis, ya kemudian ini ada bidang nih. Ini kan sejajar. Ada titik persekutuannya nggak? Berarti ini benar atau salah? Salah. Iya, berarti yang ini ya, yang B. Titik A dikatakan terletak pada garis G jika garis G melalui titik A. Ya, ini sudah pasti ya. Dia nempel begini nih. Nah, ini pada bidang. Baik, itu nomor 1. Nomor 2. Jika dibuat garis CH dan EG, coba lihat nih, garisnya sudah saya buatin, maka kedudukan kedua garis tersebut. Coba, siapa nih? Kalau nggak saya nampak itu agak susah. Ataulah Bersilangan, Pak. bersilangan, ya benar ya, karena dia tidak ada titik persekutuannya ya, bersilangan, benar. Yang E. Pasti mau nanya, Pak. Ya silakan. Kalau bedanya berpotongan sama bersilangan itu gimana, Pak? Kalau berpotongan itu dia ada titiknya, titik pertemuannya itu namanya berpotongan. Misalnya EG dengan AE, dia kan ada titik pertemuannya di sini ya kan. Kalau tidak ada itu bersilangan. Ini EG dengan HC ini kan nggak nempel ya kan. Meskipun kelihatannya ada, tapi di sini sebenarnya enggak. Paham ya? Paham atau lah? Paham, Pak. Oke. Lanjut, nomor 3. Tampakkan kalian sehingga biar ketahuan nih. Ada atau enggak nih. Adim, nomor 3 gimana nih, Dim? Jika dibuat garis DG, maka kedudukan garis tersebut dengan bidang BDG. Garisnya terletak pada bidang, Pak. Ya, terletak. Karena gini, kalau kamu buat garis BDG kan gini.
kan? Dia nempel semua tuh ya. Jadi garis DG itu nempel semua ke bidang BDG, itu namanya terletak. Gitu. Paham ya? Baik, lanjut. Hamzah, paham Hamzah? Paham, Pak. Oke. Nomor 4. Coba Hamzah. Kedudukan bidang DC dengan bidang ABCD. Maaf, bidang ADC dengan ABC. ADC belakang itu dengan ABC. Apa nih? Berpotongan, Pak. Berpotongan. Berpotongannya di mana? Ini ADC ya. Titik A. Kalau bidang dengan bidang itu dia berpotongannya di titik apa nih? Dengan ABC kan? ABC bawah. Di garis ya. Jadi berpotongannya sepanjang garis AC gitu. Kelihatan nggak? Jadi dia berpotongan itu di sini nih. Di sini ya. Jadi kalau bidang dengan bidang itu, maka perpotongannya itu membentuk sebuah garis. Gitu. Contohnya gini nih, misalnya ini ada sebuah bidang. Ya. Bidang lain, dia pasti perpotongannya itu berupa garis. Jadi di sini ya. Ini. Nah, pasti berpotongan itu dia berupa garis. Di sini perpotongannya. Gitu. Ya pasti berupa garis. Jadi di sini adalah garis AC, itu tempat perpotongannya. Mana nih yang kelihatan lagi nih? Saya nggak bisa nyebut nama kalau nggak ada ininya. Nggak kelihatan wajahnya. Pak, jadi berpotongan, Pak, bukan berimpit. Berpotongan. Kalau berimpit itu dia ini apa namanya? Kayak buku itu ditempelin ke buku lagi. Kayak gini namanya berimpit. Nah, ini namanya berimpit. Dia nempel. Itu baru berimpit. Paham ya? Kalau nggak nempel semuanya itu namanya berpotongan. Coba lanjut. Nomor 5. Coba ataulah. Buatlah garis diagonal pada bidang nomor 1. Jika jaring-jaring dijadikan kubus, jaring-jaring ini ya, maka kedudukan garis tersebut bidang nomor 4. Nomor 4 itu sini. Nah, kira-kira gimana nih tempat kedudukannya? Terletak ya, Pak. Nggak mungkin terletak, ada di kubus. Kalau terletak itu kan nempel. Apa sejajar, Pak? Alasan sejajar apa? Kan dia di atasnya. Nah, apa gitu. juga, Pak? Karena dia di atasnya berarti dia sejajar. Gitu. Paham ya? Gitu. Kalau tidak di atasnya, misalnya 2 dengan 4, dia pasti berpotongan. Gitu. Ngerti ya? Jadi kalau garis dengan bidang, asalkan tidak bertemu ya, baik ketika diperluas bidangnya maupun diperpanjang garisnya, dia namanya sejajar. Paham?
Ini kalian ini ya, apa namanya, diperhatikan benar nih, soalnya nanti PAS-nya biar kamu tuh nggak dibawa KKM. Jika sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang sisi A, jika terdapat titik P di tengah, jadi P-nya itu ada di sini nih. Nah, ini P ini. Maka jarak titik H ke titik P sama dengan jarak apa? Adim, gimana Dim? Nyari dulu Pak panjang HP. Kamu amati aja. Kira-kira dari mana? Kalau E ke C sama nggak? Salah. Enggak Pak. B ke P Eh, sama Pak. nah gitu. Jadi yang mana? Yang B. Gitu. Jadi nggak perlu dihitung berapa jaraknya ya, karena itu akan apa namanya, lama. Gitu. Bisa dipahami? Lanjut. Nomor 7. Perhatikan gambar limas dengan alas persegi berikut. Jadi alasnya itu persegi ya. Pernyataan berikut yang salah. Coba Hamzah gimana Zah? Amati. Titik F di luar ATC, benar nggak? Ini F, ini ATC. F-nya di sini nih. Benar nggak nih? Bener, Pak. Benar. Garis AE garis melalui AE berpotongan dengan garis TC. Bener juga, Pak. Ini benar menurut kamu ya. Garis TF bersilangan dengan garis AC. TF dengan AC. TF, AC. Benar nggak? Yang TF, ini AC. Dia ada titik potongnya nggak? Hamzah. Ada ya, Pak? Di mana titik potongnya? Ini TF. Nggak ada. Nah, Nggak ada. bersilangan nggak? Enggak ya, Pak? Ya namanya bersilangan dong. Kalau ada titik potongannya, ini benar ya. Nah, gitu. Bidang TEF terletak pada bidang TAC. TEF. TEF itu gini nih. Nah, dia terletak pada bidang TAC. Dia benar nggak? TAC itu ini nih. Ini TAC. Benar nggak nih? Nempel nggak kedua bidang ini? Nempel, Pak. Nempel. Nempel itu gimana? Maksudnya nempel itu gini nih. Kayak tangan tuh nempel begini nih. Oh, enggak, Pak. Enggak kan? Berarti dia apa? Sah? Salah, Pak. Gimana? Paham sampai sini?
Silakan, ada yang mau tanyakan? Jadi terletak itu harus nempel semuanya ya. Itu namanya terletak. Kalau enggak, misalnya kayak gini nih, tangan saya nih, kayak gini kan. Kalau seperti ini, itu namanya berpotongan. Kalau terletak tuh kayak gini nih, kayak kamu itu ini nempelin dua telapak tangan semuanya ya, itu namanya terletak. Jadi terletak bidang dengan bidang itu kalau terletak sama halnya berimpit ya. Itu nomor 7 ya. Nomor 8. Ini yang ini kan nih orangnya saya ragu nih. Coba saya cek deh. Rafida mana nggak? Rafida ada nggak Rafida? Ada, Pak. Alhamdulillah tuh. Coba Rafida nomor 8. Kira-kira gimana nih? Sebuah garis melalui titik G memotong tepat di tengah diagonal BD yaitu O. Jadilah garis GO ya. Jika akan mencari jarak titik A ke garis GO, A ke GO ya, maka dapat dihitung dengan cara apa? A ke GO. Itu sama halnya jarak C ke GO. Ya. Jadi A ke GO itu sama halnya jarak C ke GO itu sama. Gimana? Pak Fida? Ke tengah-tengah GO bukan? Ke tengah-tengah GO. Kan sama halnya jarak C ke GO ya, berarti ke sini. Sini maksudnya. Nah, kamu harus pahami dulu ya, jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Ya. Jadi kalau ini ada sebuah titik, ini ada sebuah garis nih, maka jarak itu dia harus tegak lurus. Nah, gitu. Nah, kalau jarak titik C ke GO, ke sini ya, itu caranya kamu tarik aja dari titik C ke sini nih. Dia pasti dia akan turun ke sini. Nah, di situ ya. Nah, berapa besarnya? Dia itu adalah sepertiga dari CE. Misalnya sini P ya. Ini sama dengan CP. Itu sepertiga kali CE. Nah, gitu. Jadi sepertiga diagonal CE gitu. Bukan ke tengah ya. Kalau ke tengah itu salah. Karena kalau ke tengah itu tidak tegak lurus gitu. Kecuali CG ini segitiganya itu ini apa namanya? Sama kaki ya. Ini kan dia bukan sama kaki. Jadi kalau kamu tarik ke sini, dia segitiganya itu bukan sama kaki. CGO itu bukan sama kaki, makanya bukan ke tengah ya gitu. Bisa dipahami? Ya, Pak. kalau dari C ke GO itu sepertiga, berarti kalau dari E ke GO berapa berarti? Dari E ke GO? 2/3-nya, Pak. Ya 2/3-nya gitu. Paham ya gitu. Baik, saya lanjut. Nomor 9. Ayesa ada nggak Ayesa? Hadir, Pak. Itu gambar apa tuh? Saya baru lihat itu gambar kayak gitu kan. Soal nomor 9 nih, Pak. Bukan aja itu gambar apa dulu? Penasaran. Itu kelinci yang udah berkarat, Pak. Oh, kelinci purba ya? Itu kelinci yang udah rusak, Pak. Baik, nomor 9. Jarak titik A ke bidang BDHF, gimana caranya mengukurnya?
Kalau mau menentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Jarak titik A ke tengah dari diagonalnya AC. Setengah diagonal AC. Ya, jadi dari sini, ingat ya, perhatikan nih, A itu kan letaknya ada di bawah. BDHF itu kan berdiri, ya, berdiri tegak. Maka dia itu pasti di bawah, panjang bawah ini ya. Dan dia harus tegak lurus. Dia tegak lurus tuh di sini nih, ini tegak lurus. Nah, ini kalau diterusin, itu pasti akan ketemu titik C. Gitu ya. Ini tegak lurus karena ABDC ini persegi. Jadi kalau sebuah persegi nih, sebuah persegi kayak gini ya, kemudian perpotongan diagonalnya seperti ini, dia pasti tegak lurus. Tapi dia syaratnya persegi ya. Kalau bukan persegi enggak. Dia persegi. Nah, gitu. Berarti sama halnya setengah dari diagonal AC gitu. Dia tegak lurus ya. Jadi kalau dengan bidang BDHF itu dia tegak lurus. Di sini juga tegak lurus nih. Gitu, paham ya? Jadi kalian harus punya prinsip kalau jarak titik ke garis maupun ke bidang dia itu harus tegak lurus. Paham sampai sini? Rafli Faris, paham nggak? Rafli Faris. Mana suaranya Rafli masih mute tuh? Oke. Lanjut ya. Nomor 10. Anissa Fahria, ada nggak Anissa Fahria? Ada, Pak. Oke. Perhatikan gambar kubus nih ya. Ini kubus. Titik P dan Q masing-masing di tengah garis CG dan BH. Ya, jadi ini di tengah-tengah nih. Pernyataan berikut yang benar. Coba kamu amati. Yang benar yang mana nih? BPQ segitiga sama kaki. Ini benar nggak? Sama kaki. BPQ. Kayaknya enggak. Enggak. BPQ segitiga sembarang. Benar nggak? Bingung, Pak. Oke. Kamu amati nggak? Ini BP dengan IP sama nggak? Sama kayaknya kalau P di tengah-tengah CG. Kalau sama berarti sama kaki dong. Oh iya. Sama nggak nih? Nggak sama deh. Enggak kan, nggak sama. Berarti dia bukan sama kaki, makanya ini ya. Nah, sekarang BPQ segitiga sembarang. Ini benar nggak? Atau gini nanya dulu deh. Berarti dia bukan sama sisi juga kan? Dia siku-siku nggak? Enggak. Kalau enggak berarti segitiga apa? Sembarang. Nah, gitu. Paham ya? Jarak titik P ke BQ dari titik P ke tengah garis BQ ini juga jelas sama karena bukan sama kaki ya atau sama sisi. Jarak B ke PQ sama dengan jarak titik Q ke BP. Q ke BP ini juga enggak karena bukan sama sisi ya. Itu cara mengamatinya. Jadi segitiga itu kan ada 4 aja.
sama sisi, sama kaki, siku-siku, kemudian sembarang. Alhansa, ada nggak Alhansa? Ada, Pak. Coba nomor 11 nih Alhansa. Sebuah kubus ABCD FG dengan panjang sisi A. Terdapat titik O pada perpotongan diagonal sisi alas. Jadi O-nya di sini nih. O-nya di sini. Nah, berikut ini yang salah yang mana? Nah, kalau ada soal seperti ini ya, kalian cara mengerjakan dimisalin aja. Jadi misal A-nya itu sebuah angka biar gampang hitungnya. Saran saya A-nya itu sebuah bilangan genap. Biar ketika dibagi dua itu masih genap juga, masih bulat ya gitu. Jadi misal A-nya itu 2. Jadi panjang sisi kubusnya itu 2. Nah, kira-kira dari sini mana yang benar? Oh, yang salah gitu. Coba semuanya mengamati. Yang A benar ya, Pak? Yang A jarak titik C ke O ya setengah A akar 2 ini benar. Yang B? Yang B benar. Benar kan? Tadi kan sepertiga kan? Ya. Yang C? Benar. Benar. Yang D? F ke O. Ini berarti. F ke O. Ini ya. Berarti ini kan siku-siku. Setengah. OB-nya kan setengah A akar 2. Ya. Ini. Itu kan. Ini kan O. Sini B, sini F. Tadi FB-nya berapa? FB-nya panjang sisinya? FB-nya 2. 2. OB-nya setengah 2 akar 2. Setengah akar 2 kan? Iya, setengah 2 akar 2. Berarti berapa? Setengah 2 akar 2 berapa? Setengah akar 6. Ini kan berarti? Akar 2. Ya, akar 2. Kalau ini akar 2, ini 2. 2 itu artinya akar 4, ya kan? Ya. Ini akar 6. Akar 6. Jadi Jadi salah. salah ya. Yang ini. Jadi jarak titik F ke O itu adalah setengah A akar 6. Gitu ya. Kalau A-nya 2 berarti FO-nya itu akar 6. Paham sampai sini? Itu cara mengamatinya ya. Syarifah. Dengar suara saya nggak, Syarifah? Iya, Pak. Oke. Paham nggak nih, Syarifah? Paham. Paham. Baik, coba nomor 12 nih, Syarifah. Sebuah balok ABCDFGH dengan panjang rusuknya itu alas. Dengan rusuk alas berupa persegi dan tinggi baloknya 3 kali panjang sisi alas. Jika luas sisi alas itu P kuadrat, maka jarak diagonal ruangnya. Jadi ini kalau saya gambarkan, kamu sambil mikir ya. Segini. Berapa udah ketemu? Bentar, Pak. Nah, gini nih. Nggak berantakan nih. Ini A, B, C, D. E, F, G, H.
Nah, yang dimaksud itu adalah panjang sisi diagonal ruang berarti apa? Tadi siapa tadi? Videla ya? Saya, Pak. Iya, Pak. Diagonal ruang itu jadi kemana? Dari titik kemana kemana? Diagonal ruang artinya ke G ke A. G ke A. Oke. Gimana cara mencari G ke A? Nah, di sini kan luasnya itu P kuadrat. Ya. Kamu boleh P-nya dimisalkan dengan sebuah angka. Misalnya mau misalkan berapa P-nya? 2. 2, oke. Berarti misal P-nya itu 2. Berarti kan ini 2, ya. Ini 2. Berarti CG berapa CG? 6. 6. Nah, berarti mencari AG gimana mencari AG? Pakai yang 6 pangkat 2 kali tambah 2 akar 2 pangkat 2. 6 kuadrat tambah 2 akar 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. 36. 2 akar 2 kuadrat berapa? 8. Berapa nih? 4. 44. Akar 44 berapa disederhanain? 2 akar 11. 2 akar 11. Betul. Yang ada akar 11-nya yang mana tuh? E. Ya, kan gitu. P-nya sendiri P-nya berapa tadi? 2 kan? 2. Iya. 2 akar 11. Gitu maksudnya. Jadi kadang kalau masih menggunakan variabel itu kan kita agak susah. Makanya ganti aja dengan angka gitu. Livia, paham nggak Livia? Livia Wina, paham? Nomor 13. Menghitung jarak titik ke titik. Ini masih ingat kan Livia rumusnya? Ini X1, Y1, Z1. X2, Y2, Z2. Masih ingat Livia? Yang akar X2 min Akar dari X1 kuadrat gimana? ditambah Y2 min Y1 ditambah Z2 Ya, min Z. jadi X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 dalam kurung kuadrat, ya, ditambah Z2 dikurang Z1 dalam kurung kuadrat. Jadi berapa nih? Livia nih. X2 dikurang X1 berapa? 2 dikurangi min 2. 4. 4 ya, jadi 4 kuadrat. Y2 dikurangi Y1. Min 3. Min 3. 5 kurangi 5. 0. 0. Jadi akar berapa nih? 4 kuadrat. 6. Akar 25. Ya, jadi akar 25. Berapa akar 25 itu? 5. 5. Ya gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat tuh ya cara mencari jarak titik ke titik. Baik. Aisyah Ratu, paham nggak Aisyah Ratu? Mana Aisyah Ratu? Nggak kedengaran suaranya? Iya, Pak. Ya, paham Aisyah Ratu? Paham, Pak. Oke. Coba Aisyah Ratu nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Jika seekor semut berjalan dari titik B ke H, ya, pada melalui permukaan bidang kubus, jadi dia nggak terbang ke sana ya.
jarak terpendek yang ditembus semut tersebut. Gimana caranya? Masih ingat nggak? Yang dia jalan ke tengah B sama ke tengah E sama F terus ke titik H bukan Pak? Nah, ya jadi dia ke sini. Ya, terus ke sini. Nah, jadi kita mencari satu titik dulu di sini ya, misalnya P. Jadi ini sama nih jarak. Ini sama. Nah, ini panjang sisinya 4. Jadi mencari BP gimana? Mencari BP. Mana tuh tadi? Siapa tadi ya? Nadia tadi ya? Bukannya saya Pak. Ya, siapa ya? Saya lupa. Gimana caranya mencari BP gimana? Akar dari 4 kuadrat 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. ditambah 2 kuadrat. 2 ini apa nih? 2. Jarak dari F ke P Pak. Oh ya, berarti ini 2, ini 4 ya. Oke. Jadi berapa nih? Akar 2 Akar? Bentar Pak. Akar 20. Akar 20. Nah, BP aja akar 20, berarti kan sama halnya PH kan? Gitu. Berarti BP ditambah PH jadi gimana? BP ditambah PH. Berapa nih? Jadinya akar 20 ditambah akar 20, Pak. Iya, akar 20 tambah akar 20. Berapa? 4 akar 5 bukan, Pak? Berapa? 4 akar 5. Sebelum 4 akar 5, berapa nilainya? Akar 20 tambah akar 20 itu berapa? Bentar, Pak. Baterai saya tinggal dikit, saya ambil casan bentar, Pak. Berapa nilainya? Akar 20 tambah akar 20. Emang guru-guru sekarang pada canggih main misalnya. 2 akar 20, Pak. Wih, siapa tuh jawab duluan? Oh, saya nanya ini. Tadi gimana tadi? Akar 20 tambah akar 20 berapa? 2 akar 20, Pak. Pak, bukan 4 akar 5, iya itu benar juga. Cuman saya ingin kamu jawabannya gini. Paham ya? Bara, ada nggak Bara? Ada, Pak. Bara? Ada, Pak. Oke. Sebuah kubus ABCD FGH dengan panjang sisi 6. Jarak FC ke AD. Gimana nih Bara? Nih kita buatin kubus ya buat Bara nih. Bara juga gambar tuh. Coba cepet-cepetan ya Mas sayang.
Udah apa tuh? Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa dulu? Mana? Bara udah ketemu? Belum Pak. Kamu jangan nunggu saya lagi ngelukis aja nih. Wis, susah pakai di terapi nih gambarnya. Ya udah ini aja deh. Ini kubusnya nih. A B C D E F G H. Ini panjangnya 6 ya. Jarak FC ke AD, FC mana? FC mana Bara? Itu Pak. Ini ya. Ya. Oke. Terus AD mana AD? Bawah ini. Nah, gimana caranya nih? FC-nya digeser. Jadi kalau ada jarak dengan jarak itu ya, garis dengan garis, maka jaraknya itu dia harus tegak lurus. Digeser kemana? Geser-geser mah kalau mencari sudut atuh. Ya. Bara mau minta tolong ke siapa, Bara? Ke siapa aja Pak? Ya maksudnya menurut kamu kira-kira yang bisa dia terdiskusi di sini. Selain saya ya. Ke siapa ya? Coba. Ke Faris aja Pak. Aris, coba Aris. Baru pengen diskusi Aris. Kira-kira gimana nih cara jarak FC dengan AD? 6 bukan Pak? 6 cm. 6, alasannya gimana nih? D ke C. D ke C. Iya gitu benar. Jadi gini nih Bara nih. Jadi jarak FC ke AD itu sama halnya garis CD. Kenapa? Lihat ini siku-siku. Ya kan? Kemudian ini juga siku-siku nih. Paham nggak, Bara? Paham Pak. Nah, jadi berapa jaraknya? Nah, berarti yang diminta bantuan Bara itu pas banget itu. Yang lain juga gimana? Paham? Rafadika, paham nggak Rafadika? Paham, Pak. Oke. Coba Dika, nomor 16. Jarak titik A ke bidang BDHF ini sebuah balok. Ini A, kemudian ini BDHF. Ini hanya di sini nih. Ya. Kemudian BDHF-nya itu ini BDHF. Nggak nempel. Nah, sini nih. Mana nih caranya? Caranya dulu sebelum ngitung. Gimana, Rafadika, caranya? Yang HF dicari dari HEF dulu bukan sih, Pak? Panjangnya. Dari titik A ke? Oh, di satu-satu dulu apa gimana, Pak? Gimana maksudnya?
nyari HF-nya dulu, nyari DB-nya dulu, panjangnya berapa gitu Pak? Apa langsung aja? Bukan, maksudnya sebelum kamu ngitung, kamu tunjukin dulu kemana dulu. Kemana. Oh, iya Pak, ke situ Pak. Langsung ke ke titik mana dulu nih? di antara DB bukan Pak? Maksudnya di tengah-tengah. Iya Pak, di tengah-tengah DB. Alasannya apa di tengah-tengah BD? A ke tengah BD. Ini kan Rafadika ya. Ini apa namanya? Harus pahami dulu nih kenapa ke tengah gitu. Mana bilang ya Pak? Harus tegak lurus, Pak. Oh. Nah, kan tadi bilangnya Pak harus tegak lurus kan? Jarak iya Pak. Harus tegak lurus. Pertanyaan saya, Iya, Pak. kalau ke BD itu, ke tengah BD itu tegak lurus nggak? Coba saya ingin nanya dulu untuk konfirmasi ya. Iya, Hera, ada nggak Hera? Hera? Coba Rafadika ingin konfirmasi ke siapa nih? Untuk memastikan jaraknya benar nggak ke tengah atau enggak? Nggak BD. Kalau menurut Dafa Yahya gimana? Ke tengah BD nggak? Langsung ini Pak, apa? Setengah aja. Setengah AC kan berarti sama dengan ke tengah BD kan? Nah, sekarang coba kalian amati nih. ABCD itu persegi atau bukan? ABCD. Bukan Pak. Bukan ya. Nah, iya, Pak. coba ya. Ini AB CD. Sekarang ini saya akan buat nih. Apa bedanya nih ABCD yang ini dengan sampingnya nih? Kalau yang sebelah persegi bukan sih Pak? Iya. Iya. Kalau ini persegi kan? Nah, iya, kalau dia itu persegi, maka dia jaraknya itu dari titik A ke tengah ini benar. Ya. Ke sini. Paham? Tetapi kalau paham, ini dia persegi panjang bukan persegi, berarti kira-kira benar nggak? Nah, kalau kamu itu ke sini ya, tuh siku-siku nggak di sini? Enggak ya Pak? Enggak kan? Nah, berarti dia salah. Jadi bukan ke tengah ya, jadi ini salah ya, paham? Paham Pak. Nah, terus gimana cara membuatnya? Kamu ke sini. Ah, gitu ya. Dia merupakan garis tinggi segitiga ABD ini. Di sini siku-siku juga kan. Gitu. Misalnya ini saya kasih nama misalnya P. Oke. Jadi jaraknya itu adalah AP. Kamu harus tahu dulu nih AB kan 8. Jadi berapa AD? 4 ya. Berarti BD pakai Pitagoras. 4 tambah 3 tambah 8 berapa? 15 tambah 60 4 itu akar 8 tuh. Akar 80 itu berapa? Akar 5 ya. Nah, kamu pakai luas segitiga untuk mencari AP. Kalau alas salib tinggi kan nah, luas segitiga itu kan AB ya, dikali AD dibagi 2. Itu sama dengan BD dikali AP dibagi 2. Ya kan? Nah, kayak gini nih.
Kemudian yang ini kamu coret. AB-nya berapa? AB-nya itu 8. AD-nya 4 ya, sama dengan BD-nya 4/5. AP-nya yang ditanya ya, AP. Nah, berarti AP sama dengan 4 kan coret ya. Jadi 8 per akar dirasionalin akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya adalah 8/5 akar 5. Nah, gitu. Paham ya? Jadi yang mana? Yang C, Pak. Baik, mungkin hari ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di pekan depan ya. Pertemuan terakhir saya minta kalian hadir semua. Ya, sehingga PAS-nya itu bisa ya. Berarti tinggal 14 nomor lagi. Baik, saya clear ya. Silakan disiapkan. Tadi siapa yang memimpin doa?